Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Iya. Eh, Sebelumnya saya meminta waktu Iya. dari Bapak Pak Iya. untuk pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak Pak. Iya. Kebetulan di bagian demonstrasi kontekstual Pak Iya, di iya. 23.1 ini saya sebagai calon penggerak, Iya. calon guru penggerak angkatan Iya. 8 itu diminta untuk mewawancarai Bapak Iya. tentang dilema etika Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak untuk Iya. waktunya. Iya, sama-sama. Ya, silakan. Ya Pak, bagaimana Bapak Iya. mengenali situasi yang membuat Bapak merasa bahwa ada situasi dilema Iya. etika atau bujukan moral di sekolah Bapak Pak? Iya. Mungkin disertai contohnya mungkin Pak. Iya. Memang itu sering dialami ya di sekolah kita ya, terutama masalah-masalah pada waktu transisi untuk kelas 12 ya, kita berikan motivasi, dorongan ya supaya dia melakukan perubahan, sebab kita memberikan pembelajaran atau mendidik itu supaya dia bisa memahami betul sehingga masa depannya dia itu tidak merasa dirugikan. Jadi kita tetap berikan solusi, berikan motivasi. Pak, bagaimana pendekatan Bapak dalam mengatasi situasi di mana ada konflik antara dua kepentingan yang sebenarnya sama-sama baik Pak? Nah gitu, mungkin Bapak bisa menjelaskan pengalaman yang konkretnya. Ini memang betul ya, di setiap sekolah pasti ada konflik, tapi konflik itu kita harus cari solusi Bu ya. Jadi jangan menghindar dari konflik ya, pasti setiap lembaga, setiap situasi dan kondisi konflik itu selalu ada. Tapi kita atasi dengan berbagai macam usaha kita ya, sehingga konflik itu yang kalau memang besar ya jadi kecil, kalau kecil ya jadi hilang, itu maksudnya. Baik Pak, berarti pendekatan yang Bapak lakukan adalah tidak menghindari konflik itu sendiri ya Pak, kemudian meminimalisasi konflik itu sehingga ada solusi ya Pak dengan rangkul berbagai pihak gitu ya Pak ya. Apakah Bapak memiliki prosedur-prosedur ya Pak, prosedur khusus gitu ya yang Bapak ikuti ketika dihadapkan pada pengambilan keputusan? Tadi kan ada dilema ya Pak, kemudian apakah Bapak melakukan suatu prosedur khusus gitu sehingga pengambilan keputusannya itu melalui tahap-tahap tertentu atau bagaimana Pak? Baik ya. Walaupun saya selaku kepala sekolah yang sudah tentu akan mengambil kebijakan, tapi saya mempunyai prosedur. Kan ada wali kelas, ada tim guru, ada komite sekolah. Ya, terlebih dahulu sebelum mengambil suatu keputusan, saya melakukan pendekatan dulu dengan secara prosedur, baru diambil tadi solusi ya. Berarti prosedur yang Bapak ambil itu pertama Bapak mengumpulkan dulu informasi, mengidentifikasi, melalui observasi melalui guru mata pelajaran, melalui wali kelas, kemudian berkonsultasi dengan komite, dengan komite, kemudian berkonsultasi dengan guru BK dan juga kurikulum ya Pak ya untuk penyelesaian masalah ini, sehingga mungkin nanti diharapkan solusi dari permasalahan yang ada ini berdampak positif terhadap anak ya Pak. Nah ini dari pengalaman Bapak Pak, apa yang telah terbukti efektif dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam situasi dilema etika? Apakah ada strategi tertentu gitu sehingga bisa berhasil gitu Bapak lakukan untuk solusi dari masalah ini Pak? Baiklah, pertama kita lihat dulu ya situasi dan kondisi permasalahan itu. Kalau permasalahan itu
dampaknya itu berat, kemudian juga harus melibatkan semua apa istilahnya itu keluarga sistem di dalam lembaga pendidikan itu, misalkan wali kelas, komite guru, kemudian juga secara pendekatan-pendekatan tidak bisa dicapai ya, sehingga kita mengambil kesimpulan saja ya, karena kepala sekolah itu kan pemangku kebijakan terakhir setelah kita melakukan observasi terhadap lingkungannya. Berarti yang terbukti efektif itu adalah bahwa Bapak itu ketika mengambil keputusan di situasi yang melibatkan dilema etika itu, Bapak ini akan berfokus pada nilai kebajikan ya, betul, Pak ya, betul, pada utamanya. Apa saja Pak hambatan atau tantangan yang pernah Bapak alami dalam mengambil keputusan di situasi dilema etika, Pak, dan bagaimana Pak apabila ada gitu ya, bagaimana Bapak mengatasinya Pak terhadap hambatan atau tantangan yang Bapak pernah Bapak selalu dilihat dari segi aspek sikapnya, etika moralnya itu bagaimana terhadap guru, orang tuanya, lingkungan, teman-teman gitu ya. Kita ambil apa istilahnya pendekatan, kemudian cari solusinya sehingga anak bisa berubah dan apa istilahnya itu melakukan nilai-nilai etika moral lebih positif ya, dan menghilangkan secara tidak langsung adalah nilai-nilai negatif. Itu saja barangkali sih. Nah, kira-kira apa yang biasa Bapak lakukan atau cara Bapak menangani kondisi seperti ini? Yang aspek efektifnya itu. Ya, karena tadi kan tidak remedial ya Pak. Kalau yang lainnya bisa diberikan dengan pemenuhan tugas. Gitu. Nah, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan? Biasanya yang saya sering lakukan supaya dia lebih sadar, ya suruh baca istighfar atau suruh baca Al-Quran ya, sehingga dia sendiri merasa terketuk. Bagaimana Bapak biasanya mengatur waktu ya Pak dalam menangani kasus dilema etika? Apakah Bapak segera menyelesaikannya atau harus melalui prosedur-prosedur tertentu gitu yang harus Bapak lalui, Pak? Baiklah, sebelum kepada saya kan kita punya guru BK, kemudian juga punya Wakasek. Kalau kaitannya dengan kesiswaan ya Wakasek siswaan, kaitan dengan aspek kognitif nilai ya saya serahkan kepada Wakasek kurikulum. Kalau ada kaitan dengan orang tua, masalah moral, nilai aspek yang lainnya silahkan berikan ke humas. Kalau ada masalah kaitan dengan sarana prasarana akibat kurang memadai atau membantunya ketika KBM, ya saya serahkan ke Wakasek sarana. Sebelum saya mengambil suatu tindakan atau keputusan, saya itu terlebih dahulu sesuai dengan tupoksinya masing-masing aja. Apakah ada orang-orang tertentu atau elemen-elemen dalam lingkungan sekolah Bapak yang berperan penting dalam membantu Bapak mengambil keputusan dalam situasi dilema etika, Pak? Bagaimana Pak peran mereka? Saya fleksibel saja. Ya. Jadi memang kan kita sudah dibentuk secara prosedur, ada guru BK, ada wali kelas, ada Wakasek yang sesuai dengan penanganan, sesuai dengan tupoksinya. Apa yang Bapak pelajari dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika ini? Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam menghadapi dilema etika Pak di masa depan? Iya. Justru kita sebagai pimpinan harus memberikan tadi faktor loyalitas, dedikasi, kemudian loyalitas, kemudian juga cara mengambil keputusan kita harus lebih bijak, ya, lebih bijak dan tidak merugikan anak terutama, ya. Bahkan kita harus memberikan motivasi, baik motivasi ekstrinsik, ya, maupun intrinsik yang dari dalam
sehingga dia berhasil untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Boleh saya simpulkan Pak Ya, dari boleh. hasil Betul. percakapan Ya. kita hari ini tentang dilema etika yang terjadi di sekolah kita. Betul. Yang Bapak lakukan untuk mengenali adanya situasi dilema etika itu, Bapak pertama identifikasi situasi tersebut, kemudian Bapak menganalisisnya, kemudian Bapak mengadakan suatu pertemuan dengan tim ya Pak ya, yang terdiri dari guru, wali kelas, serta wakasek, serta komite. Kemudian Bapak mendiskusikannya sehingga nanti akan diambil suatu solusi dari permasalahan ini yang pada akhirnya nanti solusinya ini akan memberikan keberpihakan kepada murid ya Pak, dan Bapak melakukan penyelesaian dari dilema etika ini secara kolaborasi. Betul. Dan kita juga ketika ada dilema ini memberikan solusi kepada anak itu tidak dengan saklek ya Pak, tetapi memberikan banyak pertimbangan. Bapak terima kasih untuk waktunya. Saya sebagai calon guru penggerak mendapatkan banyak inspirasi dari kegiatan ini, dan saya mohon izin apabila nanti saya menghadapi kondisi dilema etika ataupun rujukan moral, saya mungkin menerapkan apa yang sudah Bapak terapkan, gitu, terutama manajemen kolbunya itu ya Pak, karena biasanya itu yang jarang tersentuh Pak. Betul. Biasanya seperti itu ya. Untuk waktunya Bapak terima kasih. Mohon maaf sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak, kesediaan Bapak dalam kesibukan Bapak dapat meluangkan waktu untuk sedikit berbincang-bincang ya Pak ya dengan saya sehubungan dengan tugas demonstrasi kontekstual Pak. Mungkin kita akan membahas tentang dilema etika Pak atau rujukan moral ya Pak. Ya. Ini Pak sehubungan dengan dilema etika atau rujukan moral, bagaimana cara Bapak mengenali situasi dilema etika atau rujukan moral Pak di konteks sekolah Bapak. Kemudian mungkin Bapak juga bisa memberikan contoh gitu kepada saya hal tersebut Pak. Dilema itu terjadi yang menunjukkan atau ciri-cirinya adalah wah, kalau kita putuskan A berarti yang terjadi akan begini, kalau kita putuskan B yang akan terjadi pasti begini. Nah, bagaimana kita bisa memadukan antara A dan B tadi berada di tengah? Saya kira itu munculnya dilema. Oh, berarti Bapak mengenali situasi ini adalah dilema etika, bahwa tadi Pak ya akan ada dampak A dan B ya Pak ya, diterima atau tidak gitu ya Pak ya? Belum ya. Contohnya misalnya pelajaran olahraga, gurunya nggak ada. Kemudian kita kebetulan misalnya pas pelajaran sepak bola misalnya. Nah, namanya sepak bola pasti bersentuhan. Seolah-olah nonjok padahal tidak, nggak sengaja dan sebagainya. Itu kan muncul jadi masalah. Akhirnya apa? Jadi berantem. A nonjok ke si B. Otomatis guru kita kesampingkan. Yang kita bahas adalah anak. Pak, terima kasih. Nah Pak, sekarang bagaimana pendekatan tadi ya yang Bapak lakukan? Kan untuk kasus yang tadi misalnya kan ada pendekatan nih Pak ya, supaya mengatasi konflik yang terjadi Pak. Kan sebetulnya sama-sama punya alasan ya Pak ya, tadi baik yang A dan yang B juga gitu Pak. Mungkin demikian Pak, pengalaman konfliknya seperti apa? Pada saat menyelesaikan tadi masalah bola tadi, kita pedomannya kita harus tegas. Yang kedua adil. Kemudian setelah kita tegas, tapi tegasnya juga adil. Akibatnya apa? Kalau dua-duanya sudah menyadari, mudah-mudahan tidak ada dampak lagi.
sangat ini Pak, bahwa pendekatan yang Bapak tadi lakukan itu adalah tadi ya Pak, ada ketegasan, keadilan, kemudian juga pengertian ya Pak ya. Kemudian barangkali Bapak memiliki prosedur-prosedur yang Bapak ikuti ketika melakukan atau dihadapkan pada situasi dilema etika ini ya Pak ya. Mungkin ada tahapan-tahapannya yang Bapak lakukan gitu ketika situasi dilema etika ini. Baik Bu, kepala sekolah berdiri tidak sendirian. Ada BK, ada Wakasek, ada guru-guru juga. Dan tentu keputusan yang diambil kepala sekolah final. Tetapi keputusan itu harus juga berlandaskan pada fakta. Dari mana faktanya? Tentu dari informasi dari wali kelas, dari guru yang mengajar, dari BK, dari Wakasek. Setelah itu ya kita kumpulkan. Kita kumpulkan sebagai tim, kita bahas bersama-sama. Setelah kita identifikasi betul masalahnya, kita diskusikan. Setelah kita diskusikan, baru kita ambil keputusan. Berarti prosedur yang Bapak tempuh itu adalah mengumpulkan informasi, kemudian mengidentifikasi, menganalisa bersama tim sekolah ya Pak, tim manajemen. Setelah itu mendiskusikan dan mengambil keputusan. Mungkin demikian ya Pak ya? Baik Pak. Nah, dari pengalaman Bapak ini yang telah terbukti efektif Pak dalam membantu Bapak mengambil keputusan itu apa ya Pak ya? Kira-kira misalnya strategi tertentu atau prinsip tertentu yang bisa Bapak ambil gitu berdasarkan pengalaman yang paling efektif ya Pak? Baik Bu, karena kita punya tim tadi ya Bu, karena kita punya tim, otomatis yang efektif sekali adalah dengan tadi kita kerjasama, kolaborasi dengan tim, masing-masing tim itu mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, kita diskusikan dengan cara ya sedetail mungkin, sehingga juga mempertimbangkan akibat dari putusan nanti yang muncul atau yang akan kita sampaikan putusannya, dampaknya kita harus juga pikirkan. Apakah nanti itu merugikan atau tidak dan lain sebagainya, kita pikirkan dengan baik. Jadi tim kita adalah sistemnya adalah kolaborasi, bekerja sama dalam mengambil keputusan, sekalipun yang menyampaikan adalah kepala sekolah. Saya kira itu Bu. Sekali Pak, berarti intinya kolaborasi ya Pak ya. Betul. Bersama dengan tim ya Ya. Pak. Senang nih Pak saya ininya. Nah, ketika menjalaninya Bapak ada hambatan atau tantangan gitu Pak ketika di situasi dilema etika itu, kemudian kalaupun ada misalnya cara Bapak menghadapi tantangan atau hambatannya seperti apa Pak? Selama ini keputusannya aman, biasanya keputusannya aman, tapi dampak keputusan itu kadang-kadang sampai kita itu mengorbankan. Demi apa? Demi siswa. Ambil contoh misalnya begini, karena dia itu sudah memang tidak layak untuk di sekolah ini, misalnya karena sudah melanggar hak yang berat, tapi masih muncul lagi. Muncul apa? Yang terakhir adalah kebijakan dari sekolah. Gimana caranya siswa itu tetap studinya tetap jalan, masa depannya tetap harus cerah. Kita berpikir ke sana, sehingga ya kita mau nggak mau sebagai sekolah itu, warga sekolah ini yang mau harus menerima jadikan korban lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena itu mungkin lebih baik ketimbang kita ego sekolah. Ya kita harus sekolah punya ego boleh, tetapi si anak juga jangan sampai main dilempar. Saya kira itu Bu. Berarti apabila ketika menghadapi tantangan atau hambatan, Pak tetap berpijak pada aturan sekolah, tetapi
tapi dampak yang dirasakan kepada murid yang bersangkutan bisa melanjutkan Kita pikirkan, kehidupannya ya Pak, kita ya? carikan solusi. Solusinya. Iya, betul. Ya, Pak. Pak. Nah sekarang nih Pak, Kak, bagaimana biasanya Bapak itu mengatur waktu Pak dalam menangani kasus tersebut, itu apakah diselesaikan sesegera mungkin atau ada prosedur, harus melewati prosedur tertentu gitu Pak? Sekali ada masalah kita langsung tindak lanjuti, kita identifikasi, kita cari faktanya, setelah ketemu data semua kita kolaborasi, diskusikan, kemudian cari solusinya, kira-kira yang terbaik seperti apa, baru kita ambil keputusan. Langsung diselesaikan Betul. sesegera mungkin, Iya. tapi melalui suatu prosedur juga ya Pak ya? Betul, iya betul. Ya Pak, keren. Nih Pak, apakah ada orang tertentu Pak atau elemen-elemen dalam lingkungan sekolah Bapak yang berperan penting Pak dalam membantu Bapak mengambil keputusan ketika menghadapi kasus dilema etika atau rujukan moral ini Pak? Ya. Baik Bu, karena sekolah itu banyak ini ya Bu, komponennya banyak, dan kepala sekolah tidak sendirian, ada wakil, ada guru, ada juga PK. Maka semua itu merupakan orang yang ada di belakang saya pada saat mengambil keputusan. Bapak sangat mencerahkan ya Pak ya, bahwa Bapak sudah ada benar-benar di figur pemimpin pembelajaran di mana melibatkan banyak orang dalam pengambilan keputusan, walaupun sebetulnya secara pribadi Bapak mampu, tetapi Bapak mengedepankan kolaborasi ya Pak ya dari tim yang ada di lingkungan Bapak. Nah kemudian apa pengalaman-pengalaman yang telah Bapak pelajari dalam mengambil keputusan itu, di mana bisa Bapak ceritakan kepada saya pendekatan dalam menghadapi dilema etika itu Pak. Muncullah tadi kesadaran bahwa oh iya, setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda, bakat yang berbeda, perlu kolaborasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, dan kita berusaha untuk memberikan pelayanan kepada siswa yang terbaik. Fokus kita ke siswa agar siswa ini ke depannya dia bisa bijak juga seperti yang kita lakukan. Saya kira itu pengalaman saya. Baik Bapak, berarti intinya keberpihakan kepada murid ya Pak ya. Betul. Bapak boleh saya simpulkan Maka, dari Bapak. pembicaraan kita kali ini bahwa untuk seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, apa yang dilakukan ketika kita ada di situasi dilema etika atau rujukan moral adalah kita melakukan identifikasi, kemudian analisis, kemudian musyawarah dengan tim yang ada di lingkungan sekolah Bapak, kemudian mengadakan diskusi untuk mencapai sebuah kesepakatan di mana dampaknya dirasakan baik untuk siswa dan keberpihakan kepada siswa. Mungkin demikian ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak untuk waktu yang telah Bapak luangkan pada kegiatan ini. Sebagai pribadi, sebagai calon guru penggerak, saya merasa banyak mendapatkan pencerahan Pak dari apa yang dipaparkan oleh Bapak. Mungkin Bapak demikian. Terima kasih Bu untuk waktunya. Iya. Terima kasih. Semoga Ibu lancar, Amin. segera lulus jadi guru penggerak, dan Amin. memberi kesempatan yang terbaik buat Ibu. Hatur nuhun Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.